untuk ukuran orang Indonesia. Terus dari segi harga BBM saya nunggu-nunggu dari dulu kapan turun BBM ini. Yang kedengaran naik terus. Setahun yang lalu BBM di Mekah harganya 2 rial dapat 3 liter. Sekarang 1 rial dapat 3 liter. 1 rial 3.000 dapat 3 liter. 1.000 1 liter BBM di sana. Bukankah itu bukti kemajuan yang tidak dimiliki orang lain? Oh, adalah yang lain juga yang murah, baik. Silahkan. Boleh-boleh aja. Tapi ada yang pasti di tempat yang lain tidak ada. Yaitu kalau kota Bandung umpamanya tahun lalu mendapatkan kunjungan turis umpamanya 500, sekarang 1 juta, bangga luar biasa itu kepala dinas pariwisata. Mekah, Madinah di stop, jangan terlalu banyak. Enggak ketampung pengunjung ke Mekah. Sekarang bapak dan ibu daftar untuk haji paling bisa berangkat 12 tahun mendatang untuk di Bandung ini. Daftar sekarang itu untuk 2026. Antri. Apalagi di Malaysia ada yang antrinya 40 tahun. Orang lahir langsung didaftarkan untuk haji. Antrinya soalnya terlalu panjang. Ada enggak kota yang lain yang punya pengunjung sebanyak itu? Begitu banyak pengunjung setiap hari, semuanya terlayani makanannya dan minumannya. Padahal daerahnya tandus kering. Kalau Indonesia banyak buah-buahan ya wajar, subur kok. Mekah, Madinah kering, cukup makanan, cukup minuman. Bukankah itu kemajuan yang tidak dimiliki orang lain? Nah, inilah sebetulnya yang penting untuk kita rubah paradigma di masyarakat ini. Jangan sampai anak muda kita bangga bisa ikut-ikutan ke orang yang tidak beragama Islam. Tidak perlu menyebut negara ya. Karena kalau nyebut negara di situ ada muslimnya juga. Tapi banyak sekali bangga istrinya gaul, bisa ikut ini, bisa ikut itu. Kenapa tidak ditanamkan kepada mereka rasa bangga menjadi orang yang bisa diikuti? Bukan bangga bisa mengikuti. Kalau urusan budaya harus diikuti, kita bukan mengikuti. Baik, kita lanjutkan lagi. Jadi kalimat ja'ilun fil ardi khalifatan, Allah yang menjadikan. Ini berarti setiap saat kita diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala ada kesempatan untuk berjuang mencapai kekhilafahan. Dan khilafah yang sebenarnya fil ardi, bukan fid daulah, bukan fil watan, bukan fil muhafadzah, bukan di satu provinsi, bukan di satu negara, tapi fil ardi, di muka bumi. Dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah jumlah ismiyah, dan susunan ayat ini berbentuk jumlah ismiyah. Para ulama bahasa berkata, tadullul jumlatul ismiyatu ala thubuti wad dawam. Kalimat nominal dalam bahasa Arab itu memberi makna bahwa kandungan kalimat tersebut tidak mengalami perubahan makna, tidak terbatas oleh waktu. Seperti halnya kalimat alhamdulillah, kalimat wallahu ala kulli syai'in qadir. Tapi kalau khalaqas samawati wal arda, itu dengan kata kerja Allah menciptakan langit dan bumi, sudah kan, tidak menciptakan lagi kan. Nah, ini ja'ilun fil ardi khalifah, menjadikan khalifah ini terus menerus nih, nggak ada batasan waktu. Artinya jumlah ismiyah menunjukkan adanya tetap dan terus menerus. Jadi berdasarkan ayat di atas bahwa kekhilafahan itu adalah satu keniscayaan yang harus diperjuangkan untuk tetap eksis sepanjang zaman. Dan lafaz khalifah dengan bentuk nakirah atau kata yang bermakna umum memberi makna bahwa khalifah tidak ditentukan dengan kedudukan tertentu atau di wilayah tertentu. Umum sekali khalifatan. Kalau al-khalifata ada batasan,
Tapi kalau khalifatan tidak ada batasan. Nah, antara al dengan tanwin itu begitu maknanya itu dalam Al-Qur'an itu. Alhamdulillah dengan hamdan lillah beda. Nah, kemudian dalam surat umpamanya kita temukan dalam Al-Qur'an tentang kalimat rasul. Ada rasulan, ada ar-rasula. Rasulan seorang rasul, ar-rasula rasul itu. Pernah kalau tidak salah disampaikan tentang surat An-Nashr, surat Asy-Syarh. Diawali dengan fa inna ya. Inna ma'al usri yusran, fa inna dulu yang pertama ya. Fa inna ma'al usri yusran. Diulang lagi. Inna ma'al usri yusran. Maka sesungguhnya beserta kesulitan tersebut tersedia kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan ini tersedia kemudahan lain. Nah, begitu tuh. Kalau al-usri diulang 2 kali, maka memiliki makna usri yang kedua sama dengan usri yang pertama. Kalau ini pakai alif lam, tidak pakai alif lam, yusron terulang 2 kali, maka yusron yang kedua bukan yusron yang pertama. Maknanya apa? Kesulitan itu juga, tapi kemudahan bukan itu juga. Kemudahan itu banyak. Cuma sayangnya manusia menemukan satu kesulitan di tengah-tengah 10 kemudahan yang terlihat cuma kesulitannya saja, sehingga enggak syukur kepada Allah. Coba ketika kita mendapatkan kesulitan, ingat sekian banyak kemudahan dari Allah, insya Allah enggak terlalu pusing dan bimbang dan gelisah. Jalani sajalah ada kesulitan dengan persiapan menghadap kepada Allah. Gunakan otak kita, gunakan jasad kita. Sekian lama kita diberi nikmat sehat, pas sakit seminggu gelisah, padahal cuma seminggu. Padahal mestinya ketika sehat juga mestinya gelisah kalau tidak mampu mensyukurinya. Sakit gelisah kalau tidak mampu sabar. Bukan gelisah karena sakitnya, tapi gelisah karena tidak mampu bersabarnya. Nah, ini bahasa Al-Qur'an, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Nah, kemudahan begitu banyak, kesulitan terbatas. Ini memberi makna bahwa khalifah itu selalu ada, hanya saja wilayahnya ada yang luas dan ada pula yang sempit. Sehingga jika khilafah tingkat internasional belum tercapai, bukan berarti ayat di atas tidak terbukti. Nah, ini perlu diperbaiki nih pemahaman ini. Seakan-akan kita sekarang itu tidak ada khilafah di dunia. Ada, cuma tingkat internasional yang belum ada. Kalau tingkat lokal mah ada, tinggal sekarang ditingkatkan yang tingkat lokal ini. Bukankah Bapak sebagai khalifah di rumah masing-masing? Ibu sebagai khalifah di rumah masing-masing ketika Bapak tidak ada? Yaitu pelanjut Rasulullah di dalam menyebarkan ajaran Allah ke anak-anak kita di rumah. Kan tugas kita yang paling utama 3, ibadah dan khilafah. Ibadah, hubungan kita dengan Allah untuk kepentingan semua lapisan masyarakat. Khilafah, hubungan kita dengan sesama manusia dengan niat semata-mata karena Allah. Tidak terputus itu, ini khilafah, ini ibadah, enggak. Ibadah yang benar akan mengantarkan kita menjadi orang yang berguna buat yang lain. Itu merupakan bagian dari status khalifah.
Kekhilafahan yang benar tentunya senantiasa berhubungan dengan Allah sehingga mampu mengurus umat dengan benar karena Allah yang membimbing dia. Yaitu adanya seorang pemimpin yang soleh dan ditaati bawahannya dan dipatuhi titah perintahnya karena dia berbicara sesuai dengan perbuatannya atau memberi keteladanan yang islami bagi umat sekitarnya. Kalau gitu mari kita berjuang untuk menjadi khalifah di wilayah kita masing-masing. Kalau tercapai semua kita menjadi khalifah di wilayah kita masing-masing, akan merasa perlu untuk tukar menukar, sharing pengalaman dengan yang lain, dan nanti akan diketahui siapa yang lebih layak di atasnya lagi. Bertemu beberapa khalifah tingkat kecil, pas sudah bertemu, wah ini nampaknya yang satu ini lebih hebat, layak untuk dijadikan sebagai teladan, langsung terangkat satu. Yang ini pemainnya bertemu lagi dengan ini akan terangkat satu, gitu saja. Otomatis itu kalau memang semuanya terpelihara keikhlasan. Makanya paling penting buat kita sekarang bagaimana menanamkan rasa tanggung jawab di hadapan Allah tentang keluarga masing-masing. Antara lain dengan mengadakan kajian Al-Quran di rumah masing-masing. Pemahaman ini juga didukung dengan huruf fil ardi dalam ayat yang memberi isyarat bahwa khilafah tersebut eksis di bumi. Sebelah mana dari bumi keberadaan khilafah tersebut boleh jadi berubah tempat dan daerah dari satu generasi ke generasi lainnya. Untuk tingkat internasional bisa jadi umpamanya tahun 50 yang lalu di daerah ini, 50 tahun berikutnya dipindah lagi tempat yang lain, bisa terjadi. Tidak mesti di Mekah atau di Madinah atau di Jeddah atau di Riyadh, boleh jadi ada di dekat Masjid Al-Murabi. Khalifah tingkat internasional, bisa-bisa saja Allah menghendaki segalanya itu. Dari ayat tersebut dapat dipahami ada perintah yang ditujukan kepada semua orang yang beriman agar memelihara kehidupan umat dengan teratur, yaitu adanya kepemimpinan yang mereka akui dan mereka dukung. Wallahu alam. Ini tadabbur sekilas ayat 30 dari surat Al-Baqarah. Dipersilahkan kalau ada yang mau nambah. Iya, mangga silakan. Iya. Menjelang Pilpres ini jangan disamakan dengan menjelang pemilu ya. Kalau pemilu mungkin ketika tidak memilih karena memang bingung di daerah pemilihan saya, tidak ada yang bisa saya pilih, mau dipaksakan gimana? Ya biarkan aja, mau ada yang menyatakan itu dosa gitu. Jangan dulu bilang dosa, dia juga punya alasan tidak memilih. Dan pemilihan di Indonesia ini, pemilu pileg ini kalimatnya juga hak seluruh rakyat Indonesia, bukan kewajiban. Hak kan itu dalam dulu himne pemilu itu kan, mars pemilu. Nah beda pokoknya dengan di Australia. Kalau di Australia itu kewajiban, kalau tidak ikut memilih akan terkena sanksi. Kalau pemanya orang Indonesia yang sudah berkebangsaan di sana, dia Muslim, kemudian calon presidennya tidak ada yang Muslim, ya dia mah harus memilih. Siapa yang harus dipilih? Semua juga non Muslim, kewajiban dia memilih. Terus bagaimana dengan ayat Al-Quran? La yattakhidhul mu'minul kafirina awliya minal mu'minin. Wa may yaf'al dzalika falaysa minhum illa an tattaqu minhum tuqah. Al-Quran menyebutkan mukmin jangan sampai memilih orang kafir untuk menjadi pemimpin. Barang siapa yang buat seperti itu, kecuali dalam kondisi terpaksa, terancam, Allah juga Maha Pengampun. Kalau memang bukan terancam, tentunya akan kena siksa nanti di akhirat. Nah, buat orang yang di negara tertentu wajib memilih, bila tidak memilih akan ketahuan juga dia akan terkena hukuman,
ya maka dia memilih siapa? Ya mungkin dari sekian banyak itu tidak ada yang layak jadi pemimpin, cuma mungkin ini adalah kejelekannya 100, ini kejelekannya 99. Nah yang 99 aja kejelekannya yang dia pilih, paling begitu. Jadi terkait dengan pilpres nanti, ya kita memang harus ikut bersama-sama memilih. Kalau umpamanya calon presiden itu ada 3 pasang umpamanya, 3-3-nya banyak salahnya itu. Yang paling penting jangan memilih yang paling banyak, itulah. Jadi pilihlah yang tidak paling banyak salahnya. Ada 100, 99, 98, nah pilih yang 98 salahnya lah gitu. Memang kalau kita mau yang ideal memimpin negeri kita, pertama dipilih dari kelompok ahli ibadah. Dari sekian banyak ahli ibadah, mana yang harus dipilih? Dipilih dari sekian banyak ahli ibadah yang ngerti hukum Allah. Tidak sekadar ibadah rajin tapi hukum tidak tahu, artinya dia ulama fikih. Dari sekian banyak ahli ibadah yang ngerti hukum Allah, pilih lagi dari mereka yang ngerti hukum negara dan hukum internasional. Oh, ternyata banyak ahli ibadah ngerti hukum Allah, ngerti juga hukum negara. Siapa yang dipilih dari antara mereka? Pilih yang ngerti manajemen. Oh, nggak yang ngerti juga banyak, pilih yang punya pengalaman memimpin. Barulah gitu. Insya Allah kalau memang dia ahli ibadah, ibadan lana, kata Al-Quran, dia juga punya kekuatan ilmu, kekuatan bekerja, kekuatan bergerak, kekuatan berfikir. Itulah uli ba'sin syadid, baru akan beres. Nah sekarang ini nggak ada yang ahli ibadah, gimana tuh? Yang maksiatnya kurang dibanding dengan yang lain. Paling begitu nanti itu. Ya kita tidak tahu siapa yang akan resmi jadi capres nanti, capres cawapres, karena sekarang kan belum pendaftaran ya, masih lobby kesana kemari. Saya waktu awal-awal pernah berbincang-bincang dengan orang-orang ICMI, bagaimana kalau ICMI menjadi fasilitator untuk mempertemukan para pemimpin politik agar bicara tentang capres dan cawapres, tidak berkepentingan dengan politiknya atau parpolnya lah. Sekarang masa depan sajalah bicara. Ternyata pulang ke rumah sudah rame, partai ini mendekati ini, partai ini mendekati ini. Ya udah, nggak bisa berbuat apa-apa lagi dah. Karena sudah ada upaya parpol Islam sudah mendekati parpol ini, parpol ini. Udah keburu melangkah mereka. Ya baik, waktunya kita cukup dan ada saudara kita yang sekarang sedang dirawat, sedang di ICU ya, di Rumah Sakit Advent. Kita doakan beliau. Pertama yang harus kita mohon kepada Allah agar Allah pelihara akidah dia. Saat sedang sakit sangat rawan memelihara akidah. Lebih lagi kalau di tengah-tengah lingkungan yang tidak mendukung, ya termasuk rumah sakit ini. Tentu kita mengharap kepada Allah